Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita sudah masuk ke minggu kedua ya, di perkuliahan di semester ini. Dan di minggu kedua kita akan ngebahas mengenai coding dan tabulasi data. Sebelumnya kita akan belajar mengenai data ya terlebih dahulu. Jadi, data itu adalah bentuk jamak dari datum. Datum itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data, segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Misalnya nih, data mahasiswa kelas statistika sosial, kelas pagi ada 30 orang, kelas siang hari Senin pagi ada 30 orang, hari Senin siang ada 14 orang. Nah, itu data. Dan data itu memberikan gambaran keadaan mahasiswa statistika sosial pada semester ini, kelas broadcasting, yang saya ampu. Pengertian lainnya adalah data ini merupakan hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Ada 3 hasilnya, yaitu berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi, berat badan. Ada hasil pengelompokan, misalnya jenis kelamin. Kemudian juga hasil jawaban dari responden terhadap suatu kuesioner, misalnya tingkat kepuasan. Ada yang puas sekali, ada yang puas aja, ada yang netral, ada yang nggak puas, ada yang nggak puas banget. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian tujuan kita untuk mengumpulkan data itu adalah yang pertama, memperoleh gambaran sebuah keadaan. Yang kedua itu sebagai dasar kita untuk mengambil keputusan. Ya nggak? Sama aja kita ngambil keputusan, misalnya buat deketin seseorang. Ya kita harus ngumpulin data dulu dong tentang dia. Targetnya itu seperti apa, mulai dari sifatnya. Ya banyaklah hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, makanya nanti dari data itu setelah kita kumpulkan, kita bisa mengambil keputusan apa yang tepat untuk dilakukan. Itu sederhananya ya. Nah, untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, data ini harus dikumpulkan dalam pengamatan yang nyata dan benar. Nyata dan benar, gitu ya. Demikian juga sebaliknya. Makanya harus ada harus terpenuhi syarat data yang baik ini. Yang pertama, harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, harus mewakili atau representatif. Yang ketiga, harus up to date. Iya dong, masa iya kita harus pakai data yang bertahun-tahun lalu, kan udah ketinggalan zaman gitu. Apalagi sekarang data gampang banget kita kumpulkan dan itu selalu up to date. Setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kemudian yang paling penting adalah data harus relevan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Nah, kemudian data menurut cara memperolehnya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer ini langsung dikumpulkan dengan cara observasi atau survei atau percobaan. Jadi langsung dikumpulkan di tempat gitu. Ya misalnya kalau untuk anak broadcasting misalnya, data yang benar-benar terjadi di lapangan itu seperti apa. Misalnya pas kita lagi syuting misalnya, kemudian ada berapa orang yang hadir sebagai penonton gitu, narasumbernya seperti apa. Nah, itu data yang kita kumpulkan secara primer langsung oleh peneliti. Kemudian ada juga data sekunder, yaitu data yang dikutip dari sumber lain. Ya standarnya sih
data yang paling banyak dirujuk, sumber yang dirujukan itu adalah BPS, Badan Statistik Nasional kan, BPS. Iya, data yang sering dikutip itu adalah data dari BPS gitu. Dan ya, atau juga misalnya kalau dari kampus kita bisa nanya ke pihak kampus, misalnya sebenarnya jumlah mahasiswa saat ini yang mengikuti perkuliahan ada berapa gitu, yang cuti ada berapa, penyebab mereka cuti karena apa. Kita bisa menanyakan ke pihak kampus seperti itu, karena itu datanya kita kutip dari dan itu adalah data sekunder, yaitu data yang kita kutip dari sumber lain, bukan kita yang melakukan percobaan atau observasi atau survei gitu. Kemudian data menurut sifatnya itu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif biasa juga disebut dengan data kategorik, yaitu data yang tidak dalam bentuk angka. Contohnya mutu barang di supermarket X itu bagus atau jelek, atau biasa aja. Nah, biar data kategorik itu bisa kita jadikan numerik, kita harus memberi bobot pada setiap kategori. Yang pertama, data ordinal. Data ordinal itu urutan kategori menunjukkan tingkatan atau ranking. Ranking ya. Contohnya kayak gini, bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu? Ya kalau kita ngisinya 1 sangat baik, 2 baik, 3 sedang-sedang saja, 4 buruk, dan 5 sangat buruk gitu. Itu kita kasih tingkatannya berdasarkan ranking. Biasa ya tergantung kita ngasihnya nanti saat kita ngasih survei ke pelanggan atau seperti apa, nanti saat kita skripsi kita bisa membuat datanya seperti ini gitu. Surveinya kayak begini. Yang kedua, data nominal, urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan. Kalau tadi menunjukkan tingkatan atau ranking, yang ini enggak, namanya data nominal. Misalnya, apa warna favoritmu? Ya, ada yang 1 ungu, 2 abu-abu, 3 coklat, 4 putih. Dan ini bisa diacak gitu. Dan ini tidak menunjukkan si A itu sebenarnya lebih senang ungu daripada abu-abu. Tidak seperti itu. Itu hanya urutan nilai aja. Nah, berikutnya ada data atribut, yaitu nilai tersebut memberi keterangan atau tanda pada suatu data. Nama lengkap, alamat email, nomor telepon, nomor handphone, itu namanya data atribut. Kalau tadi ada data kualitatif, sekarang ada namanya data kuantitatif atau numerik. Dan ini tentunya adalah data dalam bentuk angka. Contohnya adalah data hasil tugas besar mahasiswa broadcasting UMB adalah ada nilainya 75, ada nilainya 70, ada 67, ada 79, dan sebagainya. Itu namanya data kuantitatif atau data numerik. Dan data kuantitatif ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit, data itu dikumpulkan merupakan hasil dari membilang. Misalnya gini, keluarga Pak Amir mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Itu namanya data diskrit. Ada juga namanya data kontinu. Misalnya gini, berat badan siswa kelas 6 itu ada 40 kilo, 35 kilo, 36 kilo, atau 30 kilo, dan seterusnya gitu. Ya, berat mahasiswa broadcasting, pengambil mata kuliah statistika sosial gitu. Misalnya ada 30 orang, berarti mahasiswa pertama beratnya 70 kilo, mahasiswa kedua beratnya 75 kilo, dan seterusnya. Itu namanya data kontinu. Kemudian ada juga pengumpulan data itu menurut waktu. Ada namanya cross section, itu dalam kurun waktu tertentu saja. Misalnya data jumlah mahasiswa pengambil mata kuliah statistika sosial semester genap tahun 2020 sekian gitu. Kalau ada juga yang time series, itu berdasarkan tahun. Misalnya dari tahun 2015 sampai 2019. Datanya seperti ini. Nah, setelah kita tahu data itu apa,
Data itu seperti apa? Ada namanya kita memeriksa dulu nih data. Setelah memeriksa, kita mengcoding